Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka sejati. Seperti biasa pada setiap hari Jumat, Forum Jaringan Islam Sosialis Forjis mengadakan diskusi Jumatan. Kali ini tanggal 21 Agustus tahun 2020 bertempat di Rumah Kedaulatan Rakyat Guntur nomor 49, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan. Adapun tema diskusi menyentil panggung politik gombal tanah air dalam mengkritisi kegagalan pemerintah. Pembicara yang terdiri dari beberapa tokoh dan aktivis senior, di antaranya Rizal Kobar, Presidium Barisan Merah Putih atau disebut BOM, juga Sri Bintang Pamungkas, dan masih banyak lagi aktivis senior lainnya. Salah satu di antara pembicara, yaitu Presiden PPMI Daeng Wahidin, juga turut serta menyuarakan pendapatnya. Seperti apa tokoh ini bersuara dalam acara diskusi tersebut? Mari kita dengarkan bersama. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah dengan menindak segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari surah Al-Qasas ini ada 4 poin. Dari ayat tadi itu kita harus merenungi. Ini Indonesia banget gitu loh. Kondisi hari ini di mana ada penindasan, satu tadi, kedua ada kesewenang-wenangan, ketiga ada pemecah belah penduduknya tadi, mengkotak-kotakan, ya kan? Yang keempat pemimpinnya membuat kerusakan di negerinya. Ini 4 poin Allah sudah ceritakan. Jadi kalau Mbak Sri Bintang bicara 70 tahun yang lalu, saya berbicara tentang kisah Fir'aun ribuan tahun yang lalu sudah ada. Nah, bukan kata saya, ini kata Al-Quran, yang baca pun host. Jadi untuk menunjukkan objektivitas daripada yang kita bahas hari ini. Jadi kita mulai dari situ dulu. Nah, yang kondisi hari yang kita alami ini adalah salah satunya hari ini kita sudah mulai di kotak-kotakan. Nah, yang waktu kampanye kemarin pakai kaos kotak-kotak siapa itu? Ya kan? Nah, indikasinya bahwa telah selama 6 tahun ini benar nggak keadaan kita tidak rusak secara tatanan sosial, hukum maupun politik. Jadi kita membatasi persoalan ini, kita bahas secara universal. Ada 3 poin di sini dari para surah ini, adalah masalah politik, masalah ekonomi, dan masalah hukum. Namun masalah ekonomi dengan hukum tidak bisa berjalan tanpa melalui proses politik. Betul tidak? Ya kan? Nah, kita mulai dari proses politik. Sesungguhnya kita ini 75 tahun, kita ini termasuk adalah anak durhaka terhadap orang tua. Jadi dalam hukum Islam itu orang yang durhaka kepada orang tua masuk neraka, berdosa besar. Apa yang kita durhakai? Kita tidak menjalankan secara istiqomah konstitusi yang dibuat oleh founding father kita. Itu yang dilanggar. Seperti tadi disampaikan, ada Pak Amin Rais mencoba kolek-kolek ingin menerobos kemampuan daripada Soekarno-Hatta yang disampaikan tadi. Mungkin niatnya bagus, cuma caranya yang keliru. Sehingga kamilah generasi-generasi ini yang harus mengalami dampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Mungkin anak cucu saya juga nanti kelak ketika ini tidak kita lakukan perubahan hari ini. Ya kan? Nah, padahal konstitusi kita sudah jelas. Kita tidak mampu menjalankan konsep-konsep kenegaraan kita ini tanpa melalui meyakini sebuah proses ketuhanan. Karena dalam konstitusi kita 3 kali dibahas tentang ketuhanan. Pertama di alinea ketiga, pembukaan. Kedua, alinea keempatnya di situ ada tertulis di situ. Yang di batang tubuhnya ada pasal
Negara Kesatuan Republik berdasarkan atas asas ketuhanan yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Jadi kalau kita tidak mempercayai Tuhan sebagai awal, tidak akan mungkin kita menuju memiliki peri kemanusiaan dan peri keadilan, menuju sebuah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu nonsens, omong kosong. Karena nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban itu adalah sifat-sifat Tuhan yang ada di tubuh manusia, itu yang harus ditanamkan dulu. Kita melangkah jauh, main demo, revolusi segala macam, kalau sementara alas kakinya fondasinya tidak berkuat, akan runtuh, melahoi di tengah jalan, layu sebelum berkembang, atau ejakulasi dini tanpa hasil, editasi. Makanya kegagalan kami mengevaluasi di diskusi internal PBN, kami kaji ini, di mana letak-letak kegagalan ini. Kita sering mengabaikan dimensi ketuhanan dalam gerakan-gerakan kita. Padahal konstitusi kita mengajarkan, you harus bertuhan dulu. Ini bukan saya yang bikin, tapi sudah ada sejak 18 Agustus 1945. Bukan 1 Juni, bukan juga 17 Agustus, bukan. 18 Agustus 1945. Ya kan? Sebagai fondasinya adalah ketuhanan, kemudian visinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab menuju kepada persatuan Indonesia. Bagaimana mau bersatu, tidak memiliki rasa-rasa kemanusiaan, tidak memiliki keperadaban, tidak mungkin orang bisa bersatu. Jadi dalam hal ini, sila-sila ini memberikan kepada rakyat, memberikan pelajaran filosofi Pancasila luar biasa dahsyat ini. Ya kan? Luar biasa dahsyat. Ya kan? Karena untuk menuju proses-proses persatuan Indonesia, ingin melahirkan sebuah kondisi peradaban ataupun memenangkan sebuah gerakan revolusi harus dimulai dengan persatuan. Walaupun bukan persatuan 100%. Karena tidak mungkin bersatu antara munafikun dengan yang istiqomah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi jangan bicara kita butuh persatu, tidak semua harus bersatu. Karena Allah juga sudah menjamin bahwa golongan kecil mampu mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Silakan Anda cari. Tidak ada satu kata demokrasi pun di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita. Makanya saya bilang tadi, kita ini anak durhaka. Silakan cari, buka sekarang Undang-Undang Dasar, pembuka undang, tidak ada satupun kata demokrasi di situ. Yang ada adalah kerakyatan. Jadi father kita itu nonsens masalah demokrasi. Betul, kekuasaan itu adalah milik rakyat. Mereka paham, tapi dalam konteks kerakyatan. Demokrasi Pancasila, so tahu yang benar itu adalah politik Pancasila, bukan politik demokrasi Pancasila. Ini jadinya pemikiran kita menjadi liberalis, sehingga seperti ini jadinya kondisi hari ini. Hancur. Ya, jadi kehancuran itu bukan dari siapa-siapa, dari diri kita sendiri, brother. Makanya dalam sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Suara-suara rakyat itu secara demokrasi diberikan kepada perwakilan-perwakilan yang ada di parlemen. Dalam ini senator-senator. Nah kemudian pemilihan presidennya diserahkan secara musyawarah anggota DPR itu tadi. Itu yang benar. Kalau itu benar, Jokowi nggak mungkin jadi presiden. Iya. Jadi yang membuka keran siapa? Ini yang saya bilang tadi, kebablasan pemilihan presiden secara langsung tidak diatur oleh konstitusi kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan inilah demokrasi Pancasila ya sebenarnya. Jadi kalau orang bilang kepada saya politik Indonesia, politik demokrasi Pancasila, nonsens. Saya bilang politik Pancasila yang benar. Karena masalah demokrasi sudah sama dengan itu kerakyatan yang dimaksud. Jadi tolong ayo kita kembalikan dulu deh mindset kita. Ya kan? Kalau mau benerin orang, jangan bilangin orang curang itu pasti celaka. Dalam Al-Quran, dalam surat Muzammil itu sudah jelas, celakalah bagi orang-orang yang curang. Tapi jangan sampai kita melawan kecurangan itu dengan cara yang salah dan curang. Ya kan? Nah, dengan proses-proses yang kita lalui ini, ya kan? Proses-proses tadi bahwa kita ini termasuk anak durhaka, kita mengingkari konstitusi kita sendiri, ya kan? Tidak akan mungkin pernah terwujud misi daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak akan mungkin.
Karena hanya komunis lah yang tidak menghendaki ada dasar ketuhanan di republik ini. Ya kan? Mungkin kita bisa baca lagi janji Allah di surah Al-Araf ayat 96. Ya kan? Jika seorang penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kuturunkan rahmat dari langit dan bumi. Begitu pula kalau kita mengingkari yang hari ini kita rasakan karena kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak beriman dalam hal ini, kita tidak taat terhadap konstitusi kita yang mengajarkan ketuhanan dari awalnya. Gitu loh. Jangan sampai bergeser karena makin ke depan, semakin tinggi nanti gerakan bom ini, pasti semakin keras angin yang menerpa. Godaan itu banyak nanti datang minta beginilah, tawaran inilah begitu segala macam. Godaan banyak nanti. Diperlukan istiqomah. Nah, istiqomah itu diperlukan apa? Kepada orang-orang yang beriman, yang bermental teguh, yang mengerti dalam berprinsip dalam perjuangan ini. Tidak akan mundur sebelum kita meraih kemenangan. Tidak akan mundur sebelum rakyat yang menang.